Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada topik bahasan kali ini kita akan berbicara terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Namun terlebih dahulu saya ingatkan kepada Ananda semua untuk senantiasa mengklik subscribe, like, comment, and share, serta mengklik lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja kita masuk kepada pokok bahasan kita hari ini. Nah, sesuai dengan tagline judul di depan, kita akan banyak berbicara terkait dengan ideologi. Nah, sebelum berbicara terkait dengan itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ideologi. Nah, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Tentu apa yang kalian maksud dengan ideologi, apa yang kalian artikan, apa yang kalian definisikan dengan ideologi berbeda antara Anda dan saya. Ya, tentu kita dibatasi oleh bacaan-bacaan yang pernah kita baca, serta seberapa sering kita menemui kata ideologi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk membahasnya secara umum kita akan mendefinisikannya dulu dari aspek etimologi, ya, di mana jika dilihat bahwa kata ideologi itu adalah berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari dua kata, idea dan logos. Idea sendiri memiliki pengertian terkait dengan gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Sedangkan logos memiliki pengertian ilmu, kompetensi, dan juga pengetahuan. Ya, sehingga ketika idea dan logos ini digabungkan, kemudian didefinisikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lahirlah pengertian bahwa ideologi merupakan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ada juga pengertian lain terkait dengan ideologi didefinisikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, kemudian ditambahkan lagi bahwa dapat diartikan sebagai paham teori tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ya. Nah, itu tadi definisi ideologi dari istilah atau kebahasaannya. Nah, kita menuju kepada pendapat dari para ahli terkait dengan definisi ideologi. Di sini sudah ada 3 ahli yang sempat kami rangkum. Nah, ada Pak Sastra Prateja. Di sini beliau berpandangan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ya. Kemudian pendapat kedua dari Pak Sujanto. Dari Pak Sujanto ini berpandangan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Nah, kemudian yang terakhir dari Pak Mubiarto berpandangan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, sejumlah kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Nah, dari definisi tadi kemudian diperkuat oleh pendapat para ahli, kita dapat menarik benang merah dari pengertian dari ideologi tersebut di atas. Nah, di mana merupakan seperangkat sistem, ya. Jadi dijalankan secara sistematis yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara. Jadi dilaksanakan sebagai rule SOP oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ideologi sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek yang pertama yakni dari budaya, kemudian doktrin, pemikiran, kemudian juga dari agama, aspek agama. Nah, dari pengertian yang di atas pula kita memiliki pandangan bahwa
ideologi itu merupakan sebuah sistem di mana terdiri dari komponen-komponen yang memiliki tupoksi yang berbeda dalam mencapai tujuan dari ideologi atau sistem tersebut. Nah, di sini ideologi itu memiliki cara pikir dalam pelaksanaannya, arah kemana tujuannya. Nah, tujuan akhir dari proses tersebut, program jalan mana yang kita akan pilih, sistem. Nah, prosesnya dalam menjalankan jalan-jalan tersebut, rule-rule tersebut, kemudian yang terakhir adalah pendekatan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dari sistem yang dimaksud tersebut. Nah, itu tadi terkait dengan komponen-komponen dari sistem dalam ideologi. Nah, kemudian kita lanjut teori-teori ideologi. Nah, dalam teori ideologi, di sini ada beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan teori ideologi. Nah, yang pertama adalah Martin Schlinger yang berpandangan bahwa ideologi itu adalah sebuah sistem kepercayaan. Nah, ini menarik. Apa yang dimaksud? Mengapa Martin Schlinger berpendapat bahwa ideologi itu adalah sebuah sistem kepercayaan yang dibentuk, direkonstruksi dan derekonstruksi, ya, destruksi dan rekonstruksi untuk membentuk suatu tatanan yang menggantikan tatanan yang telah ada. Itu teori yang dikemukakan oleh Martin Schlinger. Ya, kemudian juga ada pendapat atau ada pandangan dari teori yang dikemukakan oleh Alvin Goldner. Di sini berpandangan bahwa ideologi itu merupakan sebuah proyek nasional. Ya, sebuah proyek nasional. Mengapa Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul ya dari suatu cara baru dalam wacana politis, ya. Wacana tersebut yang dimaksud di sini adalah melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi, ya. Jadi Goldner di sini mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis religius yang hidup di masyarakat. Sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial yang ada. Nah, itu pandangan dari teori Alvin Goldner. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada teori yang dikemukakan oleh Paul Hirsch. Nah, Hirsch di sini meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik, ya. Jadi teorinya adalah ideologi itu adalah sebagai relasi sosial, ya. Ideologi adalah sebuah relasi sosial. Nah, pandangan ini menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis, ya. Jadi Hirsch di sini menegaskan ya bahwa penggunaan istilah ideologi ini mengacu kepada kompleks nirkesatuan praktik sosial, ya, di mana sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis, ya. Jadi sifatnya bagaimana membangun sebuah relasi sosial sesuai dengan yang dikemukakan Hirsch dalam teori ideologinya. Nah, kita kembali kepada Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi bangsa, ya. Nah, ciri-ciri ideologi. Ciri-ciri ideologi di sini secara umum adalah seperangkat prinsip dasar. Ya, jadi suatu pandangan yang fundamental sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Ya, ideologi itu dalam sebuah negara harus diinkorporasikan dalam dokumen resmi. Ya. Yang kedua, suatu pandangan
yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Jadi suatu pandangan yang memberi penafsiran terhadap realitas yang dinamis dalam masyarakat, yang mengutamakan, yang memperlihatkan, yang merepresentasikan sebuah nilai dogma ya tertentu yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Nah, kemudian suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan, ya. Jadi suatu cara pikir, pola pikir tentang perubahan sosial yang tidak direpresentasikan langsung kepada ideologi, ya, seperti ideologi pembangunan. Nah, kemudian yang terakhir, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Nah, apa sih fungsi? Nah, kita melangkah kepada apa sih sebenarnya fungsi dari ideologi itu? Apa? Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita tahu tentang ideologi itu? Nah, di sini ada 6 ya bagian terkait dengan fungsi-fungsi dari ideologi itu sendiri. Ada struktur kognitif, di mana keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian lingkungan sekitarnya. Saat itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Ya, yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Nah, kemudian yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau ditarik dari garis besar dari keenam fungsi ideologi ini, bahwa fungsinya itu adalah bagaimana kita memposisikan diri sesuai dengan esensi kita, tujuan kita dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mempengaruhi, yang termuat dengan nilai, dengan norma, dogma, doktrin, serta juga kepada implementasi, ujungnya kepada implementasi penerapannya, tindakan kita, cara kita berkomunikasi, bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat di suatu bangsa atau negara, ya. Nah, jenis-jenis ideologi. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis ideologi di dunia. Di sini ada 4 yang sempat kami rangkum. Ada ideologi dari Marxisme, Leninisme, kemudian liberalisme, kemudian sosialisme, dan kemudian kapitalisme. Nah, ini beberapa ideologi-ideologi yang berkembang di tengah masyarakat global, ya, bukan hanya di Indonesia, karena kita paham-paham ini juga hidup, kita pelajari secara bersama, namun kita tetap memegang teguh bahwa kita menjunjung tinggi yang namanya Pancasila sebagai way of life dan juga dasar dari negara kita. Nah, kemudian apa ideologi-ideologi, kenapa ideologi Pancasila ini unik dan tidak semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai, ya, norma-norma yang hidup di masyarakat global. Nah, di sini kita bisa lihat unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme itu bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kemudian ada unsur individualisme dalam ideologi liberalis
itu bertentangan dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, bertentangan dengan prinsip nilai ekonomi kerakyatan yang kita bangun di negara kita tercinta Indonesia. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang masih sangat sulit bertentangan, ya, bisa kita katakan bertentangan, betul-betul bertolak belakang dengan norma-norma nilai-nilai kehidupan masyarakat global sana. Nah, kemudian di sini aktualisasi 5 sila Pancasila, ya, sebagai suatu sistem ideologi, dipandang sebagai suatu sistem ideologi di mana sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Ya, yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi operasional dalam menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap sikap warga negara. Nah, kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjadi kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Ya, bisa dipahami ya semua. Nah, kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Ya, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti penegasan, ya, pengentasan kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Itu yang menjadi aktualisasi dalam 5 sila Pancasila sebagai sebuah sistem ideologi. Nah, akhir kata dari topik bahasan kita bahwa tidak ada orang lain yang akan menjaga ideologi kita selain kita sendiri sebagai penganut dari ideologi tersebut. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.